Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Aulia Putri, NIM 19046179. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi bangsa Barat sebelum dan sesudah abad 20. Yang pertama itu perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis dan Spanyol. Latar belakang datangnya Portugis dan Spanyol ini ke Indonesia yaitu yang pertama, pertentangan dengan Turki. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Eropa tercatat mereka selalu memiliki perselisihan dengan Turki. Ketika bangsa Eropa sedang berada pada zaman kegelapan, pemerintahan Turki melarang umat Nasrani Eropa berziarah ke kota-kota suci mereka yang berada di tanah Palestina. Hal ini tentu saja merugikan secara spiritual dan emosional, sehingga mendorong orang-orang Eropa memutuskan untuk berperang merebut kota suci mereka dari orang-orang Turki, sehingga mengundang sentimen tersendiri dalam diri orang Eropa tersebut. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Dampak dari kedatangan pasukan salib Eropa ke Turki dalam rangka merebut tanah Palestina dari Turki membawa dampak lain, yaitu kekaguman orang-orang Eropa yang sedang berada pada zaman kegelapan terhadap kehidupan gemilang di Turki yang sedang berada pada masa jayanya. Sehingga hal ini mendorong munculnya semangat untuk menghidupkan kembali budaya Romawi yang dikenal dengan Renaissance, mengakibatkan terjadinya perkembangan iptek yang menghasilkan penemuan-penemuan yang nantinya menjadi modal bagi mereka untuk menjelajahi samudra, antara lain teropong, kompas, serta pengetahuan bahwa dunia itu bulat. Selanjutnya, jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453 Masehi, pemerintahan Turki berhasil merebut kota dagang satu-satunya milik bangsa Eropa yang bersisa, yaitu Konstantinopel, disertai dengan penutupan jalur lalu lintas pelayaran perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan Asia, sehingga mengakibatkan perdagangan bangsa Eropa mati. Padahal perdagangan adalah tulang punggung perekonomian mereka, sehingga mereka harus mencari cara bagaimana menghidupkan lagi perdagangan, sedangkan jalan satu-satunya yang paling dekat ditutup oleh Turki. Selanjutnya, bentuk perlawanan bangsa Indonesia melawan Portugis. Yang pertama itu adanya perlawanan rakyat Tanah Rencong. Pada awalnya kedatangan bangsa Portugis untuk mencari tempat penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka yang menjadi tempat penting bagi perdagangan rempah-rempah. Sejak kedatangan Portugis di Malaka pada tahun 1511, banyak para pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka menuju Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh berkembang begitu pesat. Perkembangan ini yang begitu pesat dipandang oleh Portugis, sehingga pada tahun 1523 Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Henriques, dan menyusul pada tahun 1524 dipimpin oleh de Souza yang selalu mengalami kegagalan. Adapun latar belakang dari perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis ini yaitu adanya monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis, adanya pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah, dan adanya penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Dan ada juga persiapan rakyat Aceh dalam melawan bangsa Portugis. Yang pertama itu melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. Yang kedua itu mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Dan yang ketiga itu mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Selanjutnya adanya serangan Adipati Unus di Malaka. Perlawanan Kesultanan Demak terjadi karena kesultanan Islam yang lain juga terancam oleh kedudukan Portugis di Malaka. Selanjutnya, perlawanan Fatahillah pada tahun 1527 sampai 1570. Dalam rangka memperluas ekspansinya ke daerah barat, Demak mengirim Fatahillah untuk menggagalkan rencana kerjasama antara Portugis dan Pajajaran. Pada tahun 1527, Fatahillah mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya, perlawanan rakyat Ternate. Sebab-sebab dari perlawanan rakyat Ternate ini yaitu Portugis melakukan monopoli perdagangan, Portugis ikut campur dalam urusan pemerintahan, Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka, Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat, dan keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Yang ketiga itu perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Spanyol. Yang pertama, perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol.
Perang ini terjadi pada tahun 1644. Sampai perang disebabkan oleh ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap usaha monopoli perdagangan beras yang dilakukan Spanyol dan kesengsaraan rakyat akibat ketamakan orang-orang Spanyol. Perang Spanyol dengan Minahasa dilakukan anak suku Tombatu di daerah Kali dan Batu Lesung atau sekitar Danau Bulilin di bawah pimpinan Panglima Monde, suami dari Ratu Oki, sedangkan pihak Spanyol dibantu oleh Raja Loloda Moko Agung II. Yang kedua itu perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Latar belakang dari kedatangan Belanda di Indonesia yaitu Belanda memulai penjelajahan samudranya pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Para pedagang bangsa Belanda masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Banten. Dengan keuntungan yang berlimpah dari hasil perdagangannya, mulailah timbul sifat serakah mereka untuk menguasai negeri yang kaya akan rempah-rempah ini. Sejak itu dimulailah penjajahan Belanda di Indonesia dengan ditandai melalui pembentukan kongsi dagang VOC yang bertujuan menghilangkan persaingan di antara sesama pedagang Belanda di Indonesia agar bisa bersaing dengan pedagang Eropa lain yang ada di Indonesia, sehingga bisa menguasai perdagangan di Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip monopoli perdagangan. Selanjutnya, bentuk perlawanan bangsa Indonesia menghadapi VOC. Perlawanan suku Nuku sang ahli strategi perang. Pangeran Nuku akhirnya melakukan perlawanan kepada VOC pada tahun Nuku memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku Muhammad Amiruddin melawan kekuatan Kompeni Belanda. Dalam melakukan perlawanan kepada VOC, Nuku bekerja sama dengan seluruh rakyat Maluku dan meminta bantuan dan dukungan dari rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gamrange dari Halmahera. Selanjutnya perlawanan Sultan Agung. Pada tahun 1626, Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan dengan untuk mengusir VOC. Tanda-tanda pertama bahwa orang Mataram akan merencanakan sesuatu yang luar biasa adalah penutupan hampir seluruh pantai Jawa atas perintah Tumenggung Baureksa dari Kendal selaku pemimpin perang. Selanjutnya perlawanan Banten. Bersama pasukan dan rakyat yang masih setia, Sultan Ageng Tirtayasa merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Agung Tirtayasa berhasil mengepung istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan dari VOC di bawah pimpinan Francois Drake. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke benteng Tirtayasa. Sejak itu ia diburu VOC agar mau menyatakan diri takluk pada kuasa VOC dalam sejarah Perang Banten. Selanjutnya perlawanan rakyat Makassar. Keinginan untuk menghentikan ketamakan VOC dilakukan dengan cara mempersiapkan seluruh kekuatan yang ada. Sebagai contoh, mendirikan beberapa benteng pertahanan di sepanjang pantai dan berkoordinasi dengan para sekutu. Selanjutnya, perlawanan Raden Mas Said menghadapi VOC. Bermula dari keinginan seorang gendek keraton yang bernama Raden Mas Said yang ingin mengajukan kenaikan pangkat untuk dirinya. Keinginan itu disetujui namun malah dicerca hingga dituduh melakukan persekongkolan dengan orang-orang Cina yang saat itu sedang melakukan pemberontakan. Merasa dihina dan direndahkan, Raden Mas Said keluar dari keraton dan menyusun kekuatan bersama para pengikutnya untuk melakukan perlawanan kepada istana yang telah banyak terhasut oleh VOC. Yang ketiga itu adanya bentuk perlawanan bangsa Indonesia menghadapi pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama itu perlawanan Kapitan Patimura. Sejak VOC berkuasa di Maluku, rakyat menjadi sengsara. Muncullah keinginan untuk melawan kepada VOC. Secara umum penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku ini adalah karena adanya beberapa faktor, seperti adanya desas-desus bahwa jumlah guru akan dikurangi untuk penghematan. Yang kedua itu adanya upah kerja yang tidak penuh dibayar. Yang ketiga itu adanya keharusan membuat garam dan ikan tanpa diupah. Dan yang keempat itu tindakan sewenang-wenang residen terhadap rakyat separuh. Yang kelima itu adanya isu Belanda akan mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Selanjutnya adanya Perang Padri.
Perang Padri ini dilatar belakangi oleh perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri di Minangkabau. Selanjutnya, Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tanah tumpah darahnya. Kekecewaan itu memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Selanjutnya, Perang Banjarmasin. Perang Banjarmasin ini diawali dari perebutan tahta yang terjadi di dalam keluarga Kesultanan Banjar. Sultan Adam yang meninggal pada tahun 1857 mewariskan tahta kepada Pangeran Hidayat. Namun Belanda di bawah Gubernur Jenderal Rochusen ikut campur menentukan pewaris tahta tersebut. Sultan Adam cenderung untuk memilih Pangeran Hidayatullah. Selanjutnya, Perang Puputan di Bali. Perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan dikenal dengan Puputan. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Bali yang berpusat di Jagaraga, Belanda mendatangkan pasukan secara besar-besaran. Maka setelah mengatur persiapan, mereka langsung menyerang benteng Jagaraga. Mereka menyerang dari dua arah, yaitu arah depan dan arah belakang benteng Jagaraga. Pertempuran sengit tak dapat dielakkan lagi, terutama pada posisi di mana satu Gusti Ketut Jelantik berada. Jagaraga dihujani tembakan meriam dengan gencar. Selanjutnya, Perang Sisingamaraja. Perang Tapanuli terjadi karena kebijakan Belanda di Nusantara dan berlaku juga di Tapanuli membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak para petani yang kehilangan tanah dan pekerjaan karena diberlakukannya politik liberal yang membebaskan kepada para penguasa Eropa untuk dapat menyewa tanah penduduk pribumi. Selanjutnya, Perang Aceh. Perang Aceh ini memiliki kedudukan yang strategis. Aceh menjadi pusat perdagangan. Daerahnya luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu, dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Selanjutnya, strategi perlawanan bangsa Indonesia sesudah abad 20. Yang pertama itu perjuangan dilakukan dengan menggunakan organisasi modern seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dan Indiste Partij. Yang kedua itu perjuangan dipimpin oleh para cendekiawan. Pemimpin perjuangan pada masa pergerakan nasional adalah golongan cendekiawan yang tidak lagi oleh golongan bangsawan atau pemimpin daerah. Para cendekiawan menggunakan pendekatan politik dan lebih terorganisir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.